pagi sahabat Morning Call yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali di pagi hari ini. Saya Pendeta Helen Luhuli Mahukom, Ketua Majelis Jemaat GPB Maranatha Pangkal Pinang. Bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami malam untuk beristirahat, dan pagi hari kami bangun dalam keadaan sehat semua karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami dan kegiatan kami ingin mengisinya dengan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kami semua, menjadi kekuatan dalam setiap langkah kami di hari ini. Utuslah kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami seutuhnya. Dari awal hingga akhirnya, pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 13 ayat 33 sampai 35 sebagaimana bacaan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini tanggal 16 Juli 2021 hari Jumat. Demikian firman Tuhan. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali renungan kita pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 33 sampai 35 tadi yang sudah kita baca bersama, saya ingin memberikan sebuah cerita yang sangat sederhana. Pastinya Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Pada suatu hari ada seorang pemilik kapal memberikan pekerjaan kepada seorang anak muda yang telah lama tidak bekerja. Tentunya anak muda ini sangat senang diberikan pekerjaan dan pastinya akan mendapatkan upah. Kemudian dia mengecat bagian kapal itu. Setelah rapi, maka kemudian dia datang kembali kepada pemilik kapal dan berkata, sudah selesai pekerjaan saya. Beberapa hari kemudian, sang pemilik kapal ini datang kepada anak muda itu. Dia katakan begini, terima kasih anak muda karena engkau telah menyelamatkan kami sekeluarga. Anak muda ini merasa kebingungan. Kenapa pemilik kapal itu mengucapkan terima kasih bahwa ia telah menyelamatkan keluarganya? Rupanya saudara-saudara, pada saat mengecat kapal itu, anak muda ini melihat ada lubang kecil di dalam kapal. Dan dia menambal secara diam-diam karena itu bukan dari bagian pekerjaannya. Pekerjaannya hanyalah mengecat kapal itu. Tapi dengan spontanitas dia melakukan itu karena dia berpikir untuk keselamatan yang akan menaiki kapal itu. Dan saudara-saudara, itulah yang terjadi. Pemilik kapal itu mengucapkan berulang-ulang terima kasih kepada anak muda yang telah menyelamatkannya. Nah, saudara-saudara, ini sebuah kisah inspirasi yang mengajak kita untuk memahami betapa pekerjaan kecil itu akan mendatangkan suatu hal yang besar bila dilakukan dengan ketulusan hati. Jangan kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Hal yang dilakukan oleh pemuda ini, mungkin bagi pemuda itu sendiri atau anak muda ini adalah hal yang biasa. Tapi dia mau mengerjakannya dengan semangat bahwa itu harus dia lakukan demi keselamatan bagi banyak orang, termasuk pemilik kapal ini dan keluarga.
Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita, Yesus memberikan perumpamaan tentang ragi. Ibu-ibu pastinya menggunakan ragi untuk mengembangkan rotinya. Tanpa ragi, kita bisa bayangkan roti-roti yang kita makan atau kue-kue pasti tidak akan terbentuk dengan indah. Dan tanpa ragi pastinya tidak akan dapat dimakan roti itu atau kue itu. Nah, saudara-saudara, demikian yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat sederhana. Setelah biji sesawi, dilanjutkan dengan ragi pada hari ini. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sekecil apapun akan mendatangkan manfaat atau berguna. Bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Yesus menekankan soal hal-hal yang kecil, bukan berangkat dari hal-hal yang besar. Karena dari hal-hal yang kecil itulah maka kita akan diberikan tanggung jawab untuk hal-hal yang lebih besar. Setia pada perkara-perkara yang kecil. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, saudara-saudara, sekecil apapun, Tuhan pasti lihat dan Tuhan pasti perhitungkan. Di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menguatkan orang lain. Contoh kecil, sapaan-sapaan, ataupun renungan-renungan yang dapat kita kirimkan kepada mereka akan memotivasi banyak orang yang saat ini sedang kesusahan. Memang hal-hal itu tidak spektakuler ataupun terlihat hebat. Tetapi dari situlah justru akan membangkitkan semangat yang akan meningkatkan tentunya imun agar semakin kebal dengan serangan virus yang berbahaya. Nah, saudara-saudara, sudahkah kita melakukan hal-hal yang kecil itu untuk menebarkan kebaikan kepada semua orang? Karena khususnya di masa pandemi ini, begitu banyak orang yang membutuhkan penguatan dan penghiburan. Mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil sebagaimana yang dilakukan oleh anak muda tadi dalam kisah yang saya ceritakan di awal. Dia melihat ada hal yang perlu dia kerjakan, maka dia mengerjakannya dengan senang hati. Padahal bukan dari tugas yang dia terima. Nah, saudara-saudara, biarlah di pagi hari ini kita semakin dimotivasi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik, dimulai dari yang kecil, di dalam kehidupan kita, dan percayalah Tuhan akan senantiasa memberkati setiap apa yang kita lakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Selamat beraktivitas untuk seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, dan saudara-saudara tetap patuh kepada pemerintah juga gereja dalam semua apa yang mereka sosialisasikan kepada kita semua untuk menjaga keselamatan kita dari virus yang berbahaya ini, untuk memutus mata rantai penularannya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita tutup doa pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan singkat dari perumpamaan tentang ragi yang Kau sampaikan, yang kami baca melalui Injil Matius. Topanglah kami Tuhan, agar kami boleh tetap terus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan bersama. Berkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab di hari ini, agar kami boleh tetap melaksanakannya dengan sukacita. Berikanlah hikmat selalu bagi kami semua, agar kami dapat terus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Kami menitipkan doa untuk para tenaga kesehatan dimanapun berada, agar mereka tetap kuat dan tabah dalam menjalankan tugas mereka. Demikian juga bagi semua yang telah terpapar virus ini, yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit, Tuhan menolong mereka, keluarga demi keluarga, agar mereka boleh semangat untuk sehat kembali. Dan kami percaya Tuhan, dalam tangan-Mu karya pemulihan untuk negeri kami ini sedang berlangsung. Dan kami juga percaya Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan bagi kami semua.
Mampukan kami untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, untuk menjadi seperti ragi yang dapat memengaruhi setiap kehidupan orang lain, memberikan dampak dalam kehidupan bersama, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.